Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik dan semuanya sehat hari ini. Dalam kesempatan ini saya mau cerita sedikit tentang menulis esai beasiswa. Beberapa dari kawan-kawan tanya ke saya tentang bagaimana menulis esai beasiswa yang baik. Dan karena kebetulan beberapa tahun yang lalu saya sempat memberikan presentasi tentang cara menulis esai beasiswa ya, jadi ini saya ulangi lagi apa yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu itu. Ketika itu bahan yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini adalah saya mengambil 6 esai dari 3 orang yang berbeda. 6 esai itu ada yang esai study objektif, ada motivasi, terus ada juga esai yang isinya adalah tentang apa yang akan saya lakukan setelah saya lulus dari ujian ini. Ketiga orang yang saya ambil itu adalah ketiga-tiganya pernah mendapatkan LPDP, terus dua di antaranya pernah mendapatkan beasiswa ke Amerika, satu melalui Fulbright, dan satunya lagi melalui ya semacam Ford Foundation pokoknya di bawah Kedutaan Besar Amerika. Baik, tanpa berpanjang-panjang, saya akan share apa yang sudah saya sampaikan waktu itu. Dan di sini dulu saya mendapatkan izin dari ketiga orang ini untuk menggunakan esai mereka untuk saya sampaikan ke publik. Tapi ini saya belum sempat dapat izin lagi, jadi saya akan sebisa mungkin menutup identitas mereka. Tapi ya percaya saja bahwa mereka ini benar-benar ada, dan fotonya yang saya sampaikan di sini adalah foto yang saya saya stylize biar nggak kelihatan orangnya. Oke, mari kita lanjutkan. Seperti apa sih menulis esai beasiswa itu? Atau seperti apa sih esai beasiswa itu sebenarnya? Untuk mengetahui ke sana, pertama-tama kalau kita ngomong tentang esai beasiswa, biasanya ada beberapa macam yang termasuk ke sana. Ada yang namanya motivation letter, yang isinya menceritakan tentang motivasi, kenapa motivasi kita untuk mendapatkan beasiswa. Terus yang kedua ada personal statement. Ini personal statement ini satu jenis esai yang salah satu esai yang wajib diberikan ketika kita apply beasiswa Fulbright. Study objektif juga begitu. Tujuan dari belajarnya ini nanti apa, dan research objektif biasanya untuk mahasiswa yang S3 atau dalam skema-skema beasiswa tertentu diminta research objektif ini, tapi tidak semua. Terus kalau khusus LPDP ada yang namanya kontribusiku bagi Indonesia. Ini beberapa tahun yang lalu ya. Dan ada satu lagi esai yang juga untuk LPDP, yaitu sukses terbesar dalam hidupku. Mungkin dari dua hal ini kelihatan jelas apa saja sebenarnya isinya. Kontribusiku bagi Indonesia bisa dibilang mirip dengan personal statement kalau di Fulbright ya. Terus untuk sukses terbesar dalam hidupku ini semacam motivation letter begitulah, hal yang mendorong kita untuk melakukan untuk belajar gitu. Baik, mari kita lanjutkan. Pertama-tama, esai itu apa? Ya, esai adalah sebuah bentuk tulisan yang isinya adalah menyampaikan sesuatu. Ada sebuah gagasan di sini yang dituliskan, dan gaya menulisnya sebenarnya sangat beragam. Tidak ada satu bentuk penulisan esai yang baku seperti apa. Yang pasti ada subjek, yaitu satu topik yang dibicarakan, dan predikat, pendapat penulis tentang topik itu. Dalam bukunya Inilah Esai, Muhyiddin M. Dahlan menggunakan beberapa tulisan yang mungkin tidak semua orang kira itu esai, tapi dianggap sebagai esai. Salah satunya adalah naskah proklamasi. Buat Muhyiddin M. Dahlan, naskah proklamasi itu salah satu esai yang sangat singkat tapi sangat kuat. Subjeknya apa? Disebutkan di situ bahwa kami bangsa Indonesia, itu subjeknya. Predikatnya menyatakan kemerdekaan Indonesia, itu saja. Jadi inti dari
naskah proklamasi itu adalah menyatakan bahwa orang Indonesia atau bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Itu saja. Proklamasi, proclaim, mendeklarasikan kemerdekaan. Oke, jadi itu esai sebenarnya. Untuk urusan panjang pendeknya tergantung kebutuhan, tergantung kelompok yang memintanya. Terus gaya bahasanya juga tergantung kebutuhan kita sebagai penyampai materi maupun audiens yang akan kita sasar. Yang pasti harus ada subjek dan harus ada predikatnya. Subjeknya adalah satu topik yang disoroti. Di sini orangnya bisa. Terus predikatnya adalah apa yang dilakukan oleh subjek itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, esai beasiswa yang saya ketahui sementara ini adalah untuk Fulbright ada study objective. Paling tidak dulu ya, ketika saya apply Fulbright ini tahun 2006, 2007, 2005 begitu. Terus kedua ada personal statement. Kalau LPDP ada kontribusi bagi Indonesia dan sukses terbesar dalam hidupku. Bisa dibilang dua kelompok ini punya esai yang sama, cuma judulnya saja yang berbeda. Kontribusi bagi Indonesia itu tidak ubahnya sebuah studi objektif ya, tujuan dari belajar. Dan sukses terbesar dalam hidupku itu ya personal statement-nya. Atau kebalik ya. Oke, lanjut aja. Baik. Nah, ini semua jenis esai yang tadi sudah saya singgung. Saya daftar lagi. Intinya semua ini biasanya disebut orang sebagai esai beasiswa. Jadi kalau ada yang tanya, saya mau membuat esai beasiswa, bagaimana caranya? Saya harus tanya balik, esai beasiswa yang mana? Karena ada beberapa jenis esai yang biasanya ditulis orang untuk apply beasiswa. Baik, kita lanjut. Semua esai beasiswa ini pada intinya ada dua. Pertama, diri siapa saya ini, dan kedua, visi. Diri diwakili dalam personal statement mungkin, atau sukses terbesar dalam hidupku, dan visi adalah apa yang ingin kita lakukan setelah ini, studi objektif atau kontribusiku bagi Indonesia. Jadi dua hal ini, diri dan visi. Kenapa begitu? Ya karena orang yang ingin menilai beasiswa kita ya ingin tahu siapa orang ini, gitu. Apakah orang ini layak mendapatkan beasiswa atau tidak? Dan visi juga untuk menegaskan kalau sekarang layak, nantinya akan seperti apa? Apakah orang ini akan bisa melakukan sesuatu yang baik yang kita inginkan dengan bekal dari beasiswanya atau bagaimana? Jadi dua hal ini yang menjadi sasaran. Oke. Sekarang mari kita lihat esai-esai beasiswa yang saya ceritakan tadi, saya dapatkan dari beberapa kawan saya itu, dari 3 kawan saya. Pertama dari kawan saya SJ, dia alumnus sebuah perguruan tinggi di Malang yang pernah mendapat Fulbright dan kemudian mendapat LPDP. Nah, kalau di esai visinya, ini yang dia sampaikan. Saya selalu ingin memberikan sumbangan akademis dan non-akademis bagi Indonesia. Itu berdasarkan esai yang saya baca dan saya analisis, visinya dia adalah ini. Terus bagaimana dia mewujudkan visi ini? Nah ini, secara akademis dia jelaskan bahwa ingin memajukan pendidikan bahasa Inggris yang tidak hanya terfokus pada British and American styles, tapi World Englishes melalui English for Specific Purposes. Ini satu hal, secara akademis dia ingin melakukan ini. Dan secara non-akademis, dia juga ingin memperkenalkan budaya dan sejarah Indonesia kepada dunia. Harapannya setelah melakukan itu dengan kerja-kerjanya, akan ada dampak ekonomi yang dia harap bisa dapatkan. Nah, visi ini dia sampaikan dengan tegas dalam esainya. Sejak paragraf pertama sudah ada kristalisasi dari visi ini. Paragraf-paragraf selanjutnya hanya penjabaran dari visi yang tersampaikan dalam thesis statement di paragraf pertama tadi. Oke, sekarang contoh yang kedua. Ini dari kawan saya yang
lulusan sebuah perguruan tinggi di Jawa Barat yang mendapat beasiswa ke Amerika melalui US Embassy untuk S2-nya, dan S3-nya mendapatkan LPDP. Seperti apa esai yang dia tulis? Untuk visinya, dia punya visi bahwa dia ingin turut meningkatkan penguatan bagi guru-guru melalui program-program kemitraan guru dan kampus. Ini visi yang dengan tegas dia sampaikan dalam esai beasiswanya untuk paragraf pertama. Terus selanjutnya dia jabarkan gagasan itu. Pertama, ada satu masalah dalam pendidikan Indonesia, yaitu tidak adanya langkah sistematis untuk penguatan kemampuan guru. Dan kedua, dia temukan bahwa sebaliknya universitas di Amerika memiliki program semacam itu. Nah, karena ada satu tempat yang tidak punya dan satu tempat lagi yang punya, maka dia coba cari lagi. Dan di Inggris bahkan ada program yang menyasar hal ini dengan sangat baik. Baik, jadi ini dengan berbagai hal ini maka dia bisa menegaskan bahwa dia memang sangat ingin ikut menyumbangkan kemampuannya dalam penguatan guru-guru melalui program kemitraan guru dan kampus yang menurutnya belum ada di Indonesia tapi sudah dilakukan secara sistematis di Amerika dan Inggris. Dan itulah yang menjadi fokus disertasinya dia. Oke, kalau esai personal statement-nya seperti apa? Ini tetap dari orang yang sama. Di esai ini argumen dia adalah bahwa karena latar belakangnya yang dari keluarga tidak mampu, segala pencapaian dalam pendidikan di hidupnya itu dia anggap sebagai keberhasilan terbesar. Ini untuk esai yang keberhasilan terbesar dalam hidupku ya, untuk LPDP itu. Ya, karena latarnya yang kurang mampu itu semuanya dianggap sebagai sebuah prestasi. Jelaskan bahwa dia tidak mampu dan sangat besar kemungkinannya ketika lulus SMP itu dia akan jadi buruh di pabrik. Tapi ternyata tidak. Ternyata bisa lanjut dari SMP dan kemudian ke SMK. Dan bahkan dia pun bisa berhasil sekolah di sebuah kampus di Bandung yang waktu itu kampus kecil dan angkatan pertama kalau tidak salah. Dan dia bisa menjalani itu dengan menjadi seorang marbot di sebuah masjid di Bandung. Itu prestasi terbesar buat hidup dia. Dan ketika kemudian dia berhasil mendapatkan S2 ke Amerika, nah itu prestasi yang lebih besar lagi. Dan dia merayakan setiap prestasi ini. Mungkin inilah yang akhirnya membuat orang yang memberi beasiswa itu yakin bahwa ya dia ini orang yang layak karena pertama berhasil mengapresiasi segala hal yang terjadi dalam hidupnya dan ketika mendapat kesempatan dia juga bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, yang ketiga ini seorang kawan lagi yang pernah 2 kali kuliah di Jepang, S2 sekaligus S3-nya. S3-nya sangat cepat, menurut saya lebih cepat dari umumnya orang. Visi dia di esai yang kontribusiku bagi Indonesia, dia ingin menjadi pendidik, bukan hanya pengajar. Apa ini bedanya? Dijelaskan dalam esai itu bahwa keluarganya menanamkan bahwa pendidikan itu penting sejak dini. Orang tuanya guru, bapak dan ibunya. Bapaknya guru. Dan dia ingin melakukan hal yang sama, yaitu memberikan inspirasi bagi murid-muridnya untuk tetap belajar. Seperti halnya dia yang setelah berusaha untuk tetap belajar. Dari S1 di bidang non-kependidikan, terus mengambil kependidikan, dan akhirnya kuliah di Jepang untuk bidang kependidikan. Dan dia jelaskan lagi bahwa pendidikan adalah investasi yang diperlukan di dunia. Maka dari itu, yang penting adalah menjadi pendidik, bukan hanya pengajar, bukan hanya orang yang menyampaikan ilmu, tapi juga yang membangun siswa-siswanya. Selanjutnya untuk esai yang sifatnya
diri. Ini yang saya lihat dari esainya dia. Argumen yang ingin dia sampaikan adalah keberhasilan adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini agak mirip dengan orang yang pertama saya jadikan contoh tadi, SJ. Ini yang dia ajukan sebagai argumen, dan lebih jelasnya lagi dijabarkan oleh dia bahwa sebagai guru kesuksesan terasa ketika misalnya siswa memahami apa yang dia sampaikan. Dan kemudian dia ceritakan lagi sebagai peserta program pelatihan di Jepang untuk S2-nya, dia merasa sukses karena bisa ikut memperkenalkan Indonesia kepada orang Jepang waktu itu dengan mengikuti berbagai kegiatan kebudayaan. Dan lagi ketika dia menjadi orang yang kuliah di Jepang untuk S2, dia merasa bisa berbagi dengan orang lain dan berbagi tentang proses menjalani perkuliahannya itu dengan mungkin blogging dan Instagram mungkin ya. Dia menganggap itu sebagai sesuatu yang penting karena juga ikut mengajak orang lain dan mendorong orang lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Jadi 3 contoh ini kurang lebih memberi kita gambaran bahwa pertama harus ada satu argumen tegas yang tersampaikan sejak awal, sejak paragraf pertama. Dan kemudian paragraf-paragraf selanjutnya hingga memenuhi jumlah kata yang diinginkan, tujuannya hanya untuk menegaskan atau memperjelas argumen yang disampaikan sejak awal itu. Menurut saya memang di bagian pertama esai beasiswa itu, di paragraf pertama, kita perlu menyampaikan thesis statement atau argumen utama kita dengan jelas. Karena apa? Karena orang yang menilai esai beasiswa itu kan biasanya menilai banyak sekali esai beasiswa. Kalau kita berikan informasi itu sejak awal, maka saya yakin itu akan memudahkan mereka dan mereka juga jadi tahu bahwa kita ini bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan dengan tegas sejak awal dan tidak berbelit-belit. Oke. Terus elemen-elemen esai visi ini apa sih? Berdasarkan semua ini tadi. Nah, ini yang ada. Pertama, kejelasan maksud sejak bagian awal. Barusan saya sampaikan ya. Yang kedua, ada kesesuaian antara bidang yang ingin dipelajari, pengalaman dia sebagai mungkin mantan mahasiswa S1, dan juga visinya. Semua ini harus sesuai, nyambung. Dan ketiga, ada motivasi, pendorong atau sesuatu yang membuat kita mau melakukan sesuatu. Itu harus disampaikan dengan tegas juga. Motivasinya apa? Bahkan banyak yang menyebut essay ini sebagai motivation letter. Ya. Dan yang juga tak kalah pentingnya adalah menyertakan satu gagasan spesifik dan cukup mendetail, tapi tidak berkepanjangan dengan detail tadi. Karena tujuannya dari hal yang spesifik ini kan dalam tanda kutip ya, hanya untuk mendukung argumen yang ditawarkan di bagian awal tadi. Dan ya, keringkasan penyampaian perlu dipertimbangkan. Kalau memang esainya meminta kita menulis hanya sekitar 500, ya sudah, kita maksimalkan 500 itu. Kalau tulisan kita panjang, ya nggak apa-apa, masih bagus. Kita perlu potong-potong-potong sampai kalimatnya seefektif mungkin, dan penyampaiannya seringkas mungkin, tapi sekuat mungkin dalam jumlah yang tidak melebihi batas. Dan kalau untuk yang Fulbright, perlu disebutkan di sini alasan kenapa studi ini harus dijalankan di Amerika. Apa signifikansi Amerika dalam usaha untuk mencapai riset atau studi ini. Nah, ini yang kunci, hal-hal kunci yang perlu kawan-kawan ingat adalah pertama, kita perlu mengenali keunggulan dari institusi yang kita sasar. Kalau kita ingin kuliah di Jepang dan ingin kuliahnya di satu kampus tertentu, sebutkan
apa keunggulan itu dan apa relevansinya keunggulan itu dengan keinginan Anda untuk kuliah di sana. Dan yang kedua adalah perlu kita ketahui kriteria yang diinginkan oleh pemberi beasiswa. Saya yakin pemberi beasiswa yang bermacam-macam itu punya ekspektasi yang bermacam-macam atas orang-orang yang akan dibantunya dengan dana itu. Untuk LPDP misalnya, satu kriteria yang dicari adalah orang-orang yang nantinya akan siap menjadi pengabdi di Indonesia, kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya. Untuk Fulbright misalnya ada di situ penitik beratan pada pengalaman dan kepemimpinan di sana. Jadi kalau tahu seperti itu ya kita tunjukkan kemampuan-kemampuan kepemimpinan atau kualitas-kualitas kita yang kira-kira sesuai dengan ini. Tentunya tidak dibuat-buat ya. Kalau memang kita punya kemampuan itu ya kita soroti itu dan jangan sampai tidak disoroti gitu. Dan ketika kita apply untuk LPDP misalnya, kalau kita memang berniat untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri untuk membangun negeri, ya tunjukkan dengan jelas itu. Jangan sampai tidak tersampaikan. Jadi ini kira-kira dua hal ini. Untuk lain-lainnya silahkan dicari. Dan saat ini banyak penyedia badan yang memberikan beasiswa, dan saya pikir saya tidak tahu semuanya ya. Kawan-kawan pasti ada kesempatan untuk mencari tahu hal-hal ini. Ini foto-foto dari kawan-kawan saya tadi. Ada SJ, ada US, ada SE di sini. Yang satu ada di mana ini, daerah Arizona kayaknya, gurun-gurun barat Amerika. Yang ini ada di Pennsylvania dan ini ada di Jepang. Alright, sekarang silahkan menggunakan ini sebagai latihan ya. Pertama coba jawab pertanyaan ini. Apa yang ingin kawan-kawan teliti? Kenapa kawan-kawan ingin melakukan penelitian itu atau mempelajari hal itu? Terus perlu diingat juga bekal akademis yang sudah kawan-kawan miliki sejauh ini apa? Dan terakhir, motivasinya apa? Apa yang motivasi untuk melakukan semua ini? Setelah tadi ya, 4 hal tadi, ada latihan lagi kedua. Yang pertama, coba buat satu kalimat ringkas yang bisa merangkum keempat hal itu jadi satu. Coba ini penting karena dengan bisa melakukan ini, kawan-kawan jadi sudah ada satu bahan untuk disampaikan di paragraf pertama. Ingat, paragraf pertama itu paragraf yang sangat penting untuk sebuah esai beasiswa. Dan bagian kedua adalah coba buat satu kalimat masing-masing untuk poin 2, 3, 4. Setelah satu kalimat nanti ada, itu bisa dikembangkan jadi paragraf sendiri-sendiri. Oke, sementara begitu kawan-kawan. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan leave comment di sini. Sebisa mungkin saya akan jawab. Terima kasih. I guess that's all, guys. Good luck with all your efforts. And see you around. Sampai jumpa. Bye.